Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan salam perawat untuk seluruh perawat di Indonesia. Oke, berjumpa lagi bersama saya Utami Dwi Yusli. Nah, pada kali ini teman-teman, ini adalah lanjutan dari part sebelumnya, yaitu pembahasan mengenai stase pertama sampai kelima ya teman-teman, yaitu stase KDP, gerontik, komunitas keluarga, kemudian stase jiwa. Nah, jadi stase yang keenam yaitu stase manajemen keperawatan. Nah, sebelum lanjut nih teman-teman, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Karena semakin banyak teman-teman yang subscribe, nah saya akan semakin bersemangat untuk membuat video-video baru. Nah, sehingga saya dan teman-teman dapat memberikan informasi-informasi yang lebih bermanfaat pastinya. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Nah, jadi teman-teman, di stase manajemen keperawatan. Nah, stase manajemen keperawatan ini saya lalui selama 4 minggu. Nah, selama 4 minggu kita itu di rumah sakit Karyadi lagi, jadi di RSUP Karyadi lagi. Balik lagi nih teman-teman, yang sebelumnya kita udah terbiasa stasenya di luar, kemana-mana, terus kita kembalilah ke institusi yang mempunyai jadwal dinas, jadwal shift seperti itu. Nah, sebelum memasuki stase di Karyadi ini, kita agak sedikit stres nih teman-teman, karena mulai masuk lagi nih ke rumah sakit seperti itu, dan kita waktunya akan lebih ditentukan seperti itu ya teman-teman, kayak dan nggak bareng-bareng per kelompok, nggak sering ketemu, paling ketemunya pada saat papasan ketika operan shift kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk di stase manajemen keperawatan ini kita masih di satu ruangan yang sama, nah yaitu kita di ruang Raja Wali 6B. Nah, ruangan ini ruangan infeksius teman-teman, jadi ada beberapa kamar yang itu kita masuk ke dalam itu harus pakai masker N95 seperti itu. Jadi di ruangan ini kita misalnya setiap hari kan ada mahasiswa ada kita. Nah, setiap hari itu ada satu mahasiswa yang berjaga di ruangan infeksius itu. Jadi selama kita jaga, selama kita shift itu, kitalah yang akan menggantikan perawat atau yang ikut bersama perawatnya untuk masuk ke ruangan itu. Nah, kitalah berarti yang pakai masker N95. Terus kalau emang butuh menggunakan apron, kita akan menggunakan apron seperti itu. Jadi ini ruangan yang beda dari ruangan-ruangan sebelumnya, dan kalau saya tidak salah hanya kelompok saya yang dapat di ruangan ini seperti itu teman-teman. Nah, jadi tugas di manajemen keperawatan ini, nah seperti apa sih tugasnya? Nah, jadi ini agak sedikit berbeda ya teman-teman dari tugas-tugas tugas-tugas di stase sebelumnya. Kalau di manajemen keperawatan ini kita benar-benar seperti memanajemen, misalnya manajemen pasien seperti itu. Terus bisa juga ruangan, tapi pada saat saya itu tugasnya lebih berfokus ke manajemen si pasien. Nah, jadi kita itu disuruh untuk mengambil satu kasus kelolaan dari pasiennya itu datang sampai pasiennya itu pulang teman-teman. Jadi kita benar-benar mengetahui bagaimana sih si pasien ini datang, terus kita yang melakukan pekajian, terus kita yang melakukan rencana tindakan seperti itu. Bagaimana kita mengetahui apakah tindakan yang akan diberikan kepada pasien ini. Jadi kita udah benar-benar kayak dilatih seperti perawat di ruangan seperti itu yang mengelola pasien. Kemudian tugasnya itu juga ada yang per kelompok. Jadi kita kayak diberikan tanggung jawab satu dua blok. Jadi kan seperti yang sudah saya jelaskan di part sebelumnya, kalau di RSUP Karyadi ruangannya itu ada blok-bloknya. Nah, kita kebetulan ditugaskan 2 blok. Nah, kita itu di sana bekerja sama semuanya teman-teman. Jadi pada saat shift pagi ini nanti dia yang mengetahui pasien ini, pasien yang kita kelola ini, XYZ ini bagaimana kondisinya pada hari ini, terus terapi apa yang sudah diberikan, terapi apa yang nantinya akan diberikan, kemudian terapi apa selanjutnya, terus apa yang dilakukan dengan tenaga kesehatan lain seperti itu. Kemudian pada saat ini
infusnya sudah terpasang hari keberapa, kateternya hari keberapa, terus nanti kalau misalnya jadwal operasi, jadwal segala macam, nah itu kita yang melakukan operan bersama teman-teman satu kelompok. Misalnya yang shift pagi melakukan operan ke yang shift siang nanti akan melakukan operan ke shift malam, seperti itu. Nah kemudian untuk yang tugas individu ini juga kita mengetahui apa saja yang sudah didapatkan oleh pasien kita, terus riwayatnya seperti apa. Kemudian pada saat pulang pun kita juga yang harus mengetahui kita pulangnya seperti apa. Terus juga kita membuatkan discharge planning pada saat pasien ini pulang seperti apa. Nah, kemudian teman-teman, selain penilaian asuhan keperawatan, kita juga ada penilaian operan. Jadi kita dinilai secara individu melakukan operan. Operannya itu satu kita itu mengoperkan ke teman kita satu pasien. Misalnya saya perawat ini bla 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 akan melakukan bla bla bla. Nah, ini pasien pada pagi ini Tuan X dengan kondisi bla 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 nanti akan bla bla bla, seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu kita langsung latihan ke pasiennya, ke keluarganya. Jadi kita memperkenalkan diri ke keluarga, ke pasien, terus kita memperkenalkan teman kita yang akan shift selanjutnya, yang akan melakukan perawatan selanjutnya, seperti itu. Jadi kita melakukan operan seperti itu. Nah, nanti juga akan dinilai oleh clinical instructor-nya kita, seperti itu teman-teman. Jadi tugas manajemen keperawatan ini lebih ke kita memanajemen pasien-pasien kita, seperti itu teman-teman, bersama teman-teman. Jadi kita bersama tim. Nah, itu benar-benar kita dilatih untuk menjadi perawat di ruangan, kemudian dengan tim-tim sendiri, seperti itu. Nah, kemudian juga ada tugasnya melakukan jurnal sharing. Nah, kita juga melakukan jurnal sharing kembali. Nah, pada saat itu saya mendapatkan jurnal sharing mengenai apa ya? Mengenai discharge planning. Jadi saya memberikan jurnal sharing discharge planning. Nah, di sini tuh ada pengalaman teman-teman. Jadi pada saat manajemen keperawatan ini dosen saya mengatakan jika yang melakukan jurnal sharing ini bisa dipilih oleh clinical instructor-nya kita. Nah, kemudian kita memberikan jurnal sharing, jurnal yang udah kita cari kepada si CI-nya kita ini. Nanti CI-nya kita ini akan memilih jurnal mana yang akan kita sharingkan ke perawat pada saat operan. Nah, kebetulannya itu teman-teman, sangat-sangat kebetulan. Nah, itu saya yang mendapatkan tugas untuk melakukan jurnal sharing seperti itu. Padahal waktu itu saya shift malam nih teman-teman. Misalnya itu hari ini saya shift malam, terus besok pagi itu saya melakukan jurnal sharing. Nah, dan tugasnya itu mendadak teman-teman, baru dikasih tahu pada saat malamnya. Nah, pada saat malamnya itu misalnya nih Utami yang melakukan jurnal sharing untuk besok pagi bersama dengan satu orang teman saya yang lain dengan judul yang berbeda, seperti itu. Nah, saya itu benar-benar hektik pada saat itu teman-teman. Jadi kayak belum ada persiapan untuk berangkat shift yang disuruh melakukan jurnal sharing, kemudian shift, dan itu shift malam, kemudian saya mengerjakan jurnal sharing itu, kemudian saya membuat leaflet sendiri, dan kebetulan dosen saya itu menginginkan jurnal sharingnya itu menggunakan leaflet, seperti itu teman-teman. Jadi saya benar-benar malam itu benar-benar sambil jaga pasien, kemudian juga sambil mengerjakan tugas. Nah, nggak tahu kenapa ya teman-teman, jadi saya tuh sering banget mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika saya shift malam, keesokan harinya itu saya melakukan jurnal sharing, presentasi, atau apalah seperti itu teman-teman. Jadi ketika itu adalah jatahnya saya untuk istirahat setelah shift malam, itu terpakai jadi ya teman-teman, karena jurnal sharing itu nggak mungkin cuman sampai jam berapa, jadi bisa aja kita sampai jam 11, apalagi kalau itu nggak cuma jurnal sharing, apalagi kalau itu presentasi, seperti itu teman-teman. Dan saya lumayan sering di stase-stase sebelumnya, di stase-stase setelah ini, saya juga mendapatkan hal yang seperti itu ketika sudah ketika harusnya
habis shift malam istirahat, tapi saya harus presentasi. Mungkin ya itulah teman-teman, hanya orang-orang terpilih lah yang bisa menjalankannya seperti itu teman-teman. Jadi itulah pengalaman saya pada saat manajemen keperawatan. Nah, oke, sekarang stase yang ketujuh. Nah, stase yang ketujuh ini yaitu keperawatan medikal bedah. Nah, di stase yang ketujuh, kami menjalani selama 4 minggu. Tapi kami udah dipisah nih, udah dipisah. Satu kelompok itu dipisah ke 2 ruangan. Jadi yang satu di ruangan X, yang satu di ruangan Y. Pada saat itu, saya mendapatkan ruangan 3A terlebih dahulu, teman-teman. Nah, stase KMB ini menurut saya adalah stase yang mulai akan lebih berat lagi ketika kita udah mulai capek profesi, udah bosan profesi. Nah, stase KMB ini akan lebih menguji kesabaran kita, dan tugas-tugasnya pun juga banyak. Dan pada saat itu teman-teman, kelompok saya itu sangat-sangat diuji karena ketika kita mulai masuk ke RSUP Karyadi, nah teman-teman dari institusi selain Undip, nah itu tidak di Karyadi lagi. Jadi ketika kita menjadi mahasiswa praktikan di sana, itu hanya kelompok saya sendiri seperti itu teman-teman di ruangan itu. Jadi ketika saya membantu perawat atau perawat membutuhkan pertolongan, nah itu ya kita seperti itu. Jadi pada saat shift itu cuman saya sendiri yang menjadi mahasiswa, dan selebihnya itu adalah perawat-perawat seperti itu, dan itu lumayan capek teman-teman. Dan saya pernah satu kali pada saat stase keperawatan medikal bedah ini benar-benar kayak berkunang-kunang, pusing, terus kayak baru duduk terus udah melakukan kegiatan lagi, baru duduk udah melakukan kegiatan lagi, dan kegiatan-kegiatan terus sampai misalnya apalagi shift malam. Ketika shift malam itu sibuknya minta ampun teman-teman, karena cuman kita sendiri. Jadi kalau minta tolong, perawatnya minta tolong apa keluar ruangan, itu bakalan kita yang melakukan seperti itu teman-teman. Terus juga mengenai tugasnya nih, kalau tugasnya itu juga lumayan banyak. Nah, pertama kan saya di ruangan 3A. Nah, ruangan 3A ini adalah ruangan penyakit dalam. Jadi kalau keperawatan medikal bedah ini terdiri atas 2, penyakit dalam dan enggak 2 sih teman-teman, yang lebih besarnya seperti itu. Penyakit dalam, kemudian bedah dan tambahan-tambahan lainnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian saya di ruangan yang 3A ini, Raja Wali 3A. Nah, di sini kita juga mendapatkan tugas kelompok dan tugas individu. Nah, jadi dalam 2 minggu ini kita mendapatkan tugas itu. Nah, kemudian ya teman-teman, dalam mendapatkan tugas itu kita juga tetap mendapatkan tugas individunya untuk membuat asuhan keperawatan. Nah, seperti itu. Kita membuat asuhan keperawatan pada pasien kelolaan. Nah, pada saat itu saya mendapatkan pasien dengan kanker. Nah, kemudian selain itu juga ada jurnal sharingnya, juga ada tugas jurnal sharing. Nah, selain tugas jurnal sharing ini yang tugas kelompok, nah kita itu mendapatkan tugas kelompok pasien dengan SNH, stroke non hemorrhagic seperti itu teman-teman. Jadi dalam satu kelompok itu kan kita terdiri dari 4 orang. Nah, kebetulan kelompok saya ini terdiri dari 4 orang teman-teman. Berbeda dengan kelompok di atasnya saya yang ruangan satunya, itu mereka kelompok kecilnya terdiri dari 5 orang. Jadi ketika membuat tugas itu kayak terasa lebih terbantulah, kayak lebih banyak tenaganya seperti itu. Kalau saya itu 4 orang dan itu semuanya perempuan teman-teman. Nah, tugasnya ini kita mengelola pasien itu pada saat kita mulai praktik sampai pasien itu pulang seperti itu teman-teman, atau sampai pasien itu sembuh atau meninggal seperti itu teman-teman. Terus untuk jurnal sharingnya itu juga kalau jadi tuh KMP tuh gini teman-teman, ada tugas asuhan keperawatan individu, baik individu dan kelompok di setiap ruangan. Kemudian ada tugas jurnal sharing dan clinical assessment. Nah, pada saat saya di ruangan ini, di ruangan 3A, itu saya mendapatkan tugas jurnal sharing. Nah, ketika saya pindah ke 2A, nah itu saya mendapatkan 2B itu saya mendapatkan tugas clinical assessment. Nah, kebalikannya sama yang kelompok kecil
yang di atasnya saya. Nah, kebalikannya seperti itu teman-teman. Nah, pada ruangan ini saya mendapatkan tugas journal sharing. Nah, itu saya journal sharingnya mengenai kalung yang dibuat untuk aromaterapi untuk menghilangkan rasa mual pada pasien kanker seperti itu. Nah, kira-kira tugas-tugasnya itu juga sama seperti yang sebelumnya, akan ada dosen yang datang, akan dihadiri oleh pembimbing klinik, nanti kita akan diberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian pada saat terakhir stase akan berakhir, kita akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada pasien kelolaan kelompok kita seperti itu teman-teman. Nah, saya itu mendapatkan tugas kelompok asuhan keperawatannya ini di minggu 1 dan minggu 2, yaitu di Raja Wali 3A ini. Nah, untuk kelompok yang satunya lagi itu mendapatkan asuhan keperawatan di ruang itu, karena kan minggu 1 dan minggu 2-nya juga di ruangan itu, dan saya di ruangan 3A. Nah, kemudian ketika sudah change ruangan, kita mendapatkan tugas lagi teman-teman, yaitu asuhan keperawatan individu dan clinical assessment. Nah, clinical assessment ini kita melakukan tindakan, nah itu dilihat langsung oleh dosen kita, dilihat langsung oleh pembimbing klinik kita. Nah, berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya clinical assessment-nya tidak didatangi oleh si dosennya kita, cuman pembimbing klinik ataupun perawat yang ada di ruangan itu, seperti itu teman-teman. Jadi clinical assessment yang kita lakukan di KMB ini tidak melulu tindakan atau hal-hal invasif seperti itu, tapi juga bisa hanya pengkajian, hanya apa, tapi yang berhubungan dengan stase kita itu. Misalnya nih, saya stasenya lagi di ruangan bedah. Nah, berarti saya tindakan yang akan saya lakukan yang berhubungan dengan bedah, sebaiknya seperti itu, teman-teman. Nah, pada saat melakukan clinical assessment ini, kebetulan nih teman-teman, saya mendapatkan pasien yang awalnya itu kasusnya memang complicated teman-teman, dan itu pun saya sudah ganti pasien yang kedua kalinya. Nah, awalnya itu saya sudah mendapatkan pasien, tapi pasiennya itu sudah sembuh dan boleh pulang. Nah, otomatis saya harus ganti pasien, seperti itu kan teman-teman. Nah, ketika saya ganti pasien ini, pasiennya ini memang saya dapat yang kasusnya ini kompleks kayak gitu teman-teman. Nah, ketika saya akan melakukan clinical assessment, ternyata kondisinya itu menurun. Nah, ketika kondisinya menurun, si pasien ini akan mengalami kontraindikasi ketika dilakukan tindakan itu yang akan saya berikan. Akhirnya saya mengganti pasien pada hari itu juga, seperti itu. Dan emang waktu itu emang ujiannya di KMB ini, cobaan di KMB ini tuh menurut saya itu lebih besar dari stase sebelumnya. Nah, akhirnya saya ganti, kemudian nego sama pembimbing segala macam, dan akhirnya selesailah. Walaupun waktu itu saya rasa saya melakukannya kurang maksimal, seperti itu teman-teman. Kemudian yang saya dapat dari KMB ini, saya mendapatkan pembimbing klinik yang luar biasa, baik pembimbing klinik, dosen pembimbing. Nah, itu orang-orang yang luar biasa teman-teman. Jadi ketika saya sudah malas untuk melakukan profesi itu, saya mendapatkan cambukan seperti itu agar tetap melakukannya dengan yang benar-benar, seperti itu teman-teman. Kayak misalnya pemeriksaan pengkajian kepada pasien, auskultasi, perkusi segala macamnya itu yang berhubungan dengan pemeriksaan dada dan paru, itu saya menjadi ya Allah harus benar-benar dilakukan seperti itu. Dan pembimbing klinik saya ini itu dia benar-benar memberikan yang terbaik gitu dalam membimbing teman-teman. Jadi saya diberikan beberapa tugas-tugas seperti itu. Tapi pada saat KMB ini mulai benar-benar ujian di kelompok itu. Kelompok kita tuh benar-benar dicoba seperti itu teman-teman. Kayak ada yang sakit, terus bikin tugasnya tuh kita mulai susah, bikin tugas kelompok, dan mata kuliah stase KMB ini kan emang terlihat lebih berat seperti itu kan teman-teman, dan mengenai patofisnya, terus ada revisiannya seperti itu. Nah, oh ya, tugas kita ini tuh sudah pasti akan ada revisiannya teman-teman, jadi begitu. Nah, pada saat KMB ini saya juga terharu sama pembimbing, karena dia selalu kayak
mengajak saya ke pasien kelolaan saya seperti itu teman-teman, dan melatih saya untuk merawat. Nah, kebetulan si ayah saya ini juga penanggung jawab pasien tersebut. Nah, jadi kita bisa sama-sama merawat seperti itu. Dan ketika pasien saya ini pulang, ketika membuka balutan, mengganti perban, GB seperti itu, saya akan diajak sama si clinical instructor saya ini. Nah, kira-kira kalau stase KMB seperti itu. Oke, selanjutnya stase yang ke-8. Nah, stase yang ke-8 ini yaitu KGDK, keperawatan gawat darurat dan kritis. Nah, keperawatan gawat darurat dan kritis ini teman-teman hanya dilakukan selama 3 minggu. Nah, tapi tugasnya itu kayak banyak dan harus dilakukan lebih dari 3 minggu seperti itu teman-teman. Jadi ruangannya itu terbagi atas 2 ruangan. Yang pertama ruangan ICU, yang kedua ruangan IGD. Nah, ini tuh benar-benar hektik teman-teman, dan benar-benar memberikan banyak nilai moral. Nah, di di stase ini, KGDK ini, yang pertama kan kita di ruangan ICU. Nah, itu kita cuma seminggu di ruangan ICU, tapi tugasnya itu lumayan kan teman-teman. Ada tugas asuhan keperawatan kelompok pasien di ICU itu, kemudian asuhan keperawatan individu, kemudian ada tugas jurnal sharing kelompok, kemudian juga ada tugas jurnal sharing, ada interpretasi EKG, ada interpretasi asam basa seperti itu. Jadi tugasnya itu lebih banyak, tapi waktunya itu lebih sempit teman-teman. Jadi tugasnya itu sama nih. Misalnya nih 1 minggu di ICU, ada interpretasi asam basa, ada interpretasi EKG seperti itu. Kemudian asuhan keperawatan individu, asuhan keperawatan kelompok, dan jurnal sharing kelompok seperti itu kan lumayan banyak ya teman-teman, tapi itu cuma 1 minggu loh teman-teman. Nah, itulah yang kita alami selama stase KGDK. Terus saya itu juga mendapatkan kasus kelolaan individu yang lumayan kompleks teman-teman, lumayan kompleks. Kemudian juga interpretasi asam basanya juga yang membuat saya berkonsultasi ke berbagai sumber. Itu teman saya yang emang ahli di bidang interpretasi asam basa, kemudian pembimbing yang itu. Pokoknya begitulah teman-teman, sampai saya speechless harus menceritakan ini seperti apa, saking banyaknya yang saya alami selama di KGDK ini. Kemudian pada saat KGDK ini teman-teman, itu kita juga mendapatkan pelatihan-pelatihan, diajarkan oleh perawat-perawat di sana, dan saya itu terharu dengan perawat-perawat di sana ketika mereka sibuk, tapi mereka tetap mau mengajarkan kita seperti itu. Dan menurut saya perawat-perawat di ICU itu terlihat pintarnya seperti itu teman-teman, kayak mengajarkan kita tentang asam basa, EKG, kemudian juga tentang ventilator. Nah, itu saya benar-benar paham mengenai ventilator mekanik yang dipasangkan ke pasien itu pada saat di ICU ini. Itu benar-benar diajarkan mulai dari nol sampai dijelaskan yang benar-benar rinci. Nah, itu saya rasakan di stase KGDK ini teman-teman. Kemudian akhirnya alhamdulillahnya saya dapat menyelesaikan tugas ini, walaupun tugasnya itu bertumpuk ke minggu berikutnya, ke stase yang pindah ruangan ke IGD seperti itu teman-teman. Kemudian di IGD dapat lagi nih tugas yang lebih lagi. Di IGD itu juga sama, masih bikin asuhan keperawatan individu, asuhan keperawatan kelompok, kemudian juga interpretasi tindakan, pokoknya analisis tindakan seperti itu. Tindakan misalnya kita melakukan tindakan pemasangan NGT, nanti kita membuat laporannya pemasangan NGT bla 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 seperti itu. Kemudian juga ada lagi interpretasi, kalau nggak salah ada lagi interpretasi EKG seperti itu teman-teman. Nah, pada saat itu saya mendapatkan kasus pasien STEMI. Nah, di RSUP Karyadi ini teman-teman, jadi tuh ruangan IGD tuh banyak, saya serius ini banyak, nggak dilebih-lebihkan, ini beneran banyak, bisa sampai bersaf-saf gitu teman-teman. Jadi tuh
ruangan IGD-nya itu besar, lumayan besar, sampailah bisa itu penuh ketika Senin sampai Jumat siang. Nah, itu bakalan banyak banget pasiennya. Kemudian itu bisa sampai keluar-luar ruangan, dan itu bisa sampai dalam satu pasien itu menggunakan kan memakai infus ya teman-teman. Nah, ketika memakai infus itu teman-teman, itu bisa tiang infusnya itu bisa dipakai 1/3, 1/4 seperti itu. Saking banyaknya pasien tersebut. Jadi itu kayak udah kita jalan itu udah kayak susah, dan tenaga kesehatan itu di tengah-tengah pasien. Jadi pasien itu mengelilingi kita semua, dan itu ada dua saf gitu loh teman-teman, misalnya sisi sini, sisi sana, sisi di situ lagi. Nah, itu banyak banget pokoknya pasiennya kalau di IGD ini. Dan ujiannya itu adalah mencari pasien. Nah, pasien STEMI. Jadi kita itu kan kalau di IGD kita harus melihat langsung kan teman-teman pasiennya pada saat datang. Jadi kan kalau di IGD emang hal yang darurat seperti itu. Nah, kita harus tahu nih pasien ini keadaan awalnya di bawah seperti apa. Nah, otomatis kita harus mendapatkan pasien pada saat shift seperti itu kan. Nah, dan pada saat shift itu akan susah mendapatkan pasien yang STEMI seperti itu. Ketika sudah dapat nih teman-teman, sedihnya itu pasien saya ini meninggal di beberapa menit setelah dia datang, padahal pasien ini STEMI seperti itu teman-teman. Kemudian akhirnya saya mendapatkan pasiennya ini, dan bisa melakukan analisa tindakan, interpretasi segala macamnya seperti itu teman-teman. Dan di KGDK ini baik ICU maupun IGD ini kalau diresponsi oleh pembimbing kliniknya tuh benar-benar kerasa gitu teman-teman, karena emang lebih materinya tuh emang lebih lebih sulit dipahami. Menurut saya lebih sulit dipahami dari stase yang lainnya seperti itu. Kemudian di IGD dan ICU ini juga banyak nilai moral yang saya dapat, seperti misalnya di IGD kayak membuat kita berkaca-kaca, membuat kita bisa nangis kayak gitu teman-teman. Kemudian juga pokoknya banyaklah pengalaman-pengalaman hidup yang didapat di ruangan ICU dan ruangan IGD ini teman-teman. Kemudian oh ya, di KMB dan di stase KGDK ini saya merasa adalah stase yang paling membuat saya stres teman-teman. Benar-benar stres seperti itu. Mungkin juga dirasakan oleh teman-teman saya yang lain. Kemudian saya waktu stase KMB dan KGDK ini, saya itu kosnya ada dua, kos yang di Tembalang. Jadi kuliah saya itu di Tembalang. Kemudian saya mencoba kos di di dekat Karyadi, dekat rumah sakitnya itu teman-teman, karena saya kan nggak punya motor. Jadi saya harus kalau misalnya berangkat shift itu harus mempunyai teman untuk berangkat bareng seperti itu kan teman-teman. Nah, saya itu karena susah untuk mendapatkan teman-teman yang berangkat bareng seperti yang udah saya jelaskan tadi, karena institusi lain atau kelompok lain tuh nggak di Karyadi gitu loh teman-teman. Jadi tuh akan lebih susah untuk mendapatkan tebengan seperti itu teman-teman. Maklum teman-teman, saya anak nebeng seperti itu. Jadi itu makin nambah-nambah, udah pengeluarannya kan makin banyak, tugasnya banyak, terus juga terus harus pokoknya stresnya itu kayak nambah-nambah gitu loh teman-teman. Pokoknya kayak gitulah kalau di stase KMB dan KGDK, apalagi KGDK ini karena tugasnya banyak. Kemudian kita disuruh presentasi. Nah, presentasinya ini juga dua asuhan keperawatan kelompok itu teman-teman. Kemudian setelah selesai semua nih, setelah selesai stase ini, kita tetap melakukan responsi. Nah, yang diresponsi itu nggak cuman asuhan keperawatan yang kita kelola saja, tapi juga bisa jadi nanti interpretasi asam basa, interpretasi EKG kita, kemudian analisis tindakan kita, itu juga akan diresponsi teman-teman. Kemudian juga setiap ruangan itu mempunyai dosen pembimbing yang berbeda. Misalnya ICU, dosen pembimbing saya beda, dan
di IGD dosen pembimbing saya juga beda, itu tergantung spesialisasi dosen pembimbingnya ini. Jadi untuk kontrak waktunya juga akan susah seperti itu teman-teman. Kemudian juga yang KMB tadi, saya menambahkan yang KMB itu sedikit, itu juga setiap ruangan itu beda dosen pembimbing teman-teman. Jadi pada saat saya di penyakit dalam itu dosen pembimbingnya beda, saya di bedah itu dosen pembimbingnya beda lagi, dan kita responsinya juga di masing-masing seperti itu teman-teman. Jadi harus kontrak waktu masing-masing seperti itu. Nah begitulah kalau KMB dan KGD, emang lebih hektik seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke stase yang ke-9. Nah, stase yang ke-9 ini teman-teman yaitu stase maternitas. Nah, di stase maternitas terdiri dari 3 minggu. Nah, 3 minggu ini yang minggu kedua dan minggu pertama itu di rumah sakit, dan yang minggu ketiga di puskesmas. Nah, kemudian sedangkan yang di rumah sakit ini teman-teman juga terbagi dari 2 ruangan. Yang pertama itu minggu pertama kita di ruangan ginekologi, nah yang kedua di obstetri teman-teman. Nah, setiap ruangan ini juga pembimbing kliniknya beda-beda, terus tugasnya juga beda-beda. Nah, kalau yang di ginekologi, jadi kebetulan saya mendapatkan ruangan di ginekologi dulu pertama awalnya. Nah, ginekologi ini kita disuruh untuk membuat satu asuhan keperawatan seperti itu teman-teman. Kemudian di ruangan yang kedua kita juga membuat asuhan keperawatan, cuman asuhan keperawatannya itu ada 4. Nah, ada 4 asuhan keperawatan teman-teman, yaitu intranatal, ada 3, yaitu intranatal, kemudian intranatal, postnatal, dan bayi baru lahir. Nah, ada 3 seperti itu ya teman-teman kalau yang di obstetri. Dan kalau di stase maternitas ini sebenarnya tuh lebih santai teman-teman, lebih santai, tapi karena habis KGD, jadi kita kan habis KGDK. Nah, setelah KGDK terus lanjut ke maternitas, dan itu lumayan menguji kesabaran kita, karena stase KGD saja tuh tugasnya masih kayak menumpuk gitu loh teman-teman, dan udah masuk ke stase maternitas seperti itu. Jadi kayak udah bercabang-cabang, dan setiap ruangan itu cuman dikasih waktu 1 minggu untuk menyelesaikan tugas. Jadi kayak ujiannya di situ teman-teman. Jadi setelah KGDK lanjut maternitas, nah ujiannya tuh di situ. Kemudian juga karena kita susah untuk ketemu sama pembimbing kliniknya, kan cuman seminggu, terus juga kita nggak mungkin bareng terus kan untuk nge-shiftnya, jadi itu beda-beda, jadi akan makin susah untuk menjalankan stase ini. Sebenarnya tuh kayak gitu aja. Untuk di obstetri, nah obstetri ini emang agak menguji kesabaran juga. Yang pertama karena kebanyakan seniornya itu beda, karena mungkin karena kita nggak terbiasa berkomunikasi dengan tenaga medis yang beda profesi dengan kita seperti itu. Misalnya kalau di obstetri ini dengan bidan seperti itu kan teman-teman, jadi kita belum terbiasa, jadi emang kita benar-benar ingin melakukan agar tidak mengecewakan seperti itu. Terus bahasanya pun juga terkadang beda-beda kayak gitu kan teman-teman. Kemudian tugasnya juga langsung 3 tugas. Nah, kita juga selain bikin 3 tugas ini, kita juga bikin laporan pendahuluan dari yang berbentuk mind mapping teman-teman. Jadi kayak LP-nya tuh berbentuk mind mapping seperti itu. Nah, sebelum kita konsul itu, kita harus memberikan LP-nya itu terlebih dahulu teman-teman. Kemudian ujian yang saya dapat di stase maternitas ini adalah pada saat di obstetri. Nah, ketika di obstetri ini kira-kira bulan Maret ya teman-teman, akhir Februari sampai Maret pertengahan lah. Nah, itu udah mulai tuh untuk tryout ujian kompetensi Nurse Indonesia di kampus. Nah, jadinya tuh kita mendapatkan pada saat praktik tapi masih ke kampus untuk ujian seperti itu. Jadi kayak
menjadi makin terbagi-bagi kan, fokusnya kita makin terbagi-bagi. Udahlah, tugas KGDK belum selesai, kemudian tugas di stase maternitas belum, kemudian kita juga akan ujian kompetensi. Nah, tryout ujian kompetensi. Nah, tryout ujian kompetensi ini teman-teman juga untuk mengukur seberapa kemampuan kita. Tapi kalau misalnya nilai kita zonk banget kan juga malu, jadi harus tetap benar-benar mengulang pelajaran dulu, seperti itu kan teman-teman. Nah, kebetulannya itu dari pihak kampus saya itu memperbolehkan sebenarnya kita untuk libur pada hari itu. Tapi pada saat saya di ruangan obstetri, kita itu harus mengganti hari teman-teman, karena cuma seminggu, jadi terlalu banyak liburnya, seperti itu kan. Nah, ketika saya mendapatkan waktu itu shift malam, nah itu digantikan teman-teman, jadi shift saya itu saya mendapatkan jadinya shift MSP, itu malam siang pagi. Jadi setelah saya shift malam kan pulangnya keesokan harinya jam 7. Nah, jam 7 itu juga masih ada operan-operan, bisa pulang tuh setengah 9 lah. Kemudian saya jam 2 siangnya udah harus nyampe di situ lagi untuk shift siang. Kemudian pulangnya jam 9. Nah, baru sampai kos bisa jam 10, bisa setengah 11 malam. Dan kemudian besok paginya udah harus masuk. Itu benar-benar membuat saya, jadi setelah saya MSP ini teman-teman, itu saya merasa tepar teman-teman, seperti itu. Jadi emang setiap stase itu ada ujian yang berbeda-beda. Nah, jadi tergantung kita bisa menyikapinya, bisa lebih memanajemen diri kita lagi, seperti itu. Nah, kalau di stase maternitas ini saya udah kos-kosannya saya udah satu lagi, seperti itu. Jadi saya udah bolak-balik Karyadi lagi bareng teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau balik Karyadi Tembalang itu tuh lumayan kalau misalnya stase kita MSP, jadi bakalan capek, seperti itu. Kemudian untuk mengatur tugasnya juga akan lebih rumit kan teman-teman, karena ini ada 3 asuhan keperawatan yang kita kelola. Nah, kemudian teman-teman, dari 4 asuhan keperawatan ini yang udah kita bikin ini, kita nanti akan disuruh mempresentasikan salah satunya. Nah, untuk yang di ruangan saya, karena saya di pertamanya itu di ruangan ginekologi, jadi saya mempresentasikan yaitu asuhan keperawatan di ruangan ginekologi. Nah, teman-teman saya yang 3 orang lagi juga mempresentasikan kasus di ruangan ginekologi. Nah, untuk teman-teman yang di ruangan obstetri, yang minggu pertamanya obstetri, mereka itu mempresentasikan tentang kasus di obstetri mereka, seperti itu. Nah, kita presentasinya itu pada minggu ketiga, kalau saya nggak salah itu pada minggu ketiga. Nah, kemudian untuk minggu ketiganya ini kita pindah ke puskesmas. Pada waktu itu kita mendapat di puskesmas Ngesrep. Nah, saat di puskesmas Ngesrep ini kita itu mendapatkan satu pasien kelolaan, yaitu ibu hamil dengan resiko tinggi. Nah, ibu hamil dengan resiko tinggi ini yang akan kita kelola selama 1 minggu ini. Dan kita juga disuruh untuk membuat ringkasan asuhan keperawatan tentang pasien antenatal beresiko, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang mengelola pasien dengan hamil risiko tinggi ini mempunyai cobaan tersendiri, yaitu apalagi dalam mencari rumahnya ya teman-teman. Terus terkadang rumahnya juga jauh, terus terkadang juga rumahnya pindah atau nggak ditemuin, akhirnya ganti pasien, cari pasien lagi, seperti itu. Nah, tapi tuh menurut saya maternitas ini tuh lumayan asik teman-teman, karena lumayan lebih santai dari stase sebelumnya. Kemudian di stase maternitas ini kita kan seminggu, kemudian dikumpulkan nih sama si I-nya kita. Terus si I-nya kita ini juga perawat. Nah, si I-nya inilah yang nanya-nanya, "Mbak, gimana perkembangan asuhan keperawatan pada pasien kelolaanmu, gimana sulitnya di mana, terus ada yang bisa dibantu atau enggak." Pokoknya kalau di puskesmas ini tuh kayak enak gitu teman-teman. Terus bisa waktu si I-nya ini tuh lebih longgar. Kalau di puskesmas emang beda beban kerja ya teman-teman, jadi lebih longgar, seperti itu. Nah, kemudian ya lumayan bisalah menjalani stase maternitas ini dengan baik, seperti itu. Kemudian lanjut ke stase anak, stase yang ke-10.
stase terakhir sebelum peminatan. Nah, stase anak ini juga terdiri dari 3 minggu, yaitu 2 minggu di rumah sakit dan 1 minggu di puskesmas. Cuman puskesmasnya ini beda sama puskesmas pada saat stase maternitas, teman-teman. Jadi kalau di stase anak ini kita di PBRT, minggu pertama di PBRT dan minggu kedua di ruang anak lantai 1 ini. Nah, kebalikannya dari kelompok yang satunya. Kalau kelompok yang satunya di anak dulu, baru di PBRT. Nah, masing-masing stase ini, masing-masing ruangan ini teman-teman juga mempunyai satu kasus asuhan keperawatan untuk pasien kelolaan. Nah, kemudian juga ada tugas lainnya dengan memberikan penkes. Kalau misalnya di PBRT memberikan penkes. Nah, pada waktu itu saya penkesnya tentang pijat payudara seperti itu. Kemudian untuk di ruangan anak itu saya selain asuhan keperawatan itu memberikan terapi bermain. Nah, saya memberikan terapi bermain dengan bermain puzzle seperti itu. Jadi tugasnya tuh begitu, teman-teman. Nah, kalau di PBRT ini juga yang susah itu praktiknya, teman-teman, karena itu kan ke bayi. Jadi kita untuk melakukan tindakan-tindakan invasif itu tidak dapat melakukan karena emang masih sulit ya, teman-teman, karena itu bayi seperti itu. Kemudian tugasnya juga lumayan menurut saya karena itu kita membuat pembahasan mengenai asuhan keperawatan yang kita berikan itu seperti apa. Nah, sebenarnya di stase-stase sebelumnya juga setiap kita membuat asuhan keperawatan juga ada pembahasannya setelah itu. Nah, kemudian untuk di ruang anak itu juga sama. Setiap kita memberikan asuhan keperawatan juga dibuat pembahasannya. Kemudian juga untuk terapi bermainnya kita juga membuat laporannya seperti itu, teman-teman. Dan untuk terapi bermainnya ini untungnya tidak dilihat oleh CI. Jadi kita hanya memberikan foto bukti bahwa kita telah melakukan terapi bermain seperti itu. Nah, namun cobaannya di stase anak ini yaitu karena anak-anak bakalan takut kepada tenaga medis seperti itu ya, teman-teman. Jadi ketika kita masuk akan membuat anak-anaknya nangis, dan dalam satu blok itu tidak hanya satu orang, jadi bisa 5-4 orang seperti itu. Jadi ketika nangis satu bakalan nangis semua seperti itu, teman-teman. Dan ujiannya lagi ketika pemberian obat itu kan perhitungannya beda ya sama orang dewasa, dan perhitungannya itu agak sedikit lebih rumit seperti itu, teman-teman. Jadi begitulah. Nah, kemudian di puskesmas. Nah, di puskesmas ini kita juga mendapat satu pasien kelolaan lagi. Nah, pasien kelolaan ini yaitu yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Nah, saya itu waktu itu di puskesmas Serondol namanya, teman-teman. Nah, di puskesmas Serondol ini saya mendapatkan tugas askep mengenai tumbuh kembang. Jadi kita menangani tumbuh kembang anak yang bermasalah, terus kita kasih terapi. Sama ada satu lagi, ya pokoknya tumbang, sama ada satu lagi, teman-teman, saya lupa. Oh iya, untuk yang maternitas tadi saya tambahin, saya mendapatkan bukan pijat payudara ya, teman-teman, tapi pijat oksitosin seperti itu. Oke, teman-teman, itulah pengalaman yang dapat saya bagikan selama saya menjalani profesi di Undip seperti itu, selama menjalani profesi 10 stase ini ya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya nih masih kayak penasaran gitu di stase X, stase Y, itu coba dong Kak diceritakan lebih rinci. Nah, itu boleh tuh teman-teman komentarin aja di kolom komentar, ditulis aja pokoknya. Terus kalau untuk teman-teman nih ada yang ingin saran video-video selanjutnya itu apa, biar lebih menarik lagi gitu, apa gitu, terus tinggal ditulis aja seperti itu, teman-teman. Kemudian channel saya ini juga mempunyai segmen-segmen ya, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa nih komentar segmen apa nih yang sekiranya ingin teman-teman pengen selanjutnya. Nah, tinggal ditulis juga, teman-teman. Terus untuk teman-teman yang
udah nonton video ini nggak akhir, nah teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain atau ke keluarganya atau ke orang sekitarnya agar orang lain juga dapat informasi seperti yang teman-teman dapat. Nah, oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.